Oke teman-teman, kita berjumpa kembali ya di Rayudi Channel. Salam otomotif buat teman-teman dan semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu ya. Rezeki dimudahkan, amin. Pada video kali ini teman-teman ada mobil Daihatsu Grand Max ya. Jadi mobil ini tuh menurut laporan pemiliknya kemarin sempat mogok di jalan, mesinnya overheating. Nah, jarum temperatur ini hampir mentok di H ya, sampai mesin itu mati sendiri ya teman-teman. Nah, jadi yang punya mobil tunggu adem, begitu adem baru dia bawa pulang ya pelan-pelan, karena memang udah dekat dari rumah ya. Nah teman-teman, jadi di sini sebetulnya bahaya banget ya kalau mobil itu dibawa dalam kondisi mesin itu panas ya. Kalau dibawa itu walaupun tunggu dingin itu agak bahaya teman-teman ya. Yang paling aman itu sebetulnya kita kalau kita ngerti gitu ya, kita bisa mengecek dulu apa yang menyebabkan mesin itu sampai overheating ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin di video ini saya akan coba bantu teman-teman jelasin ya. Jadi kalau misalnya mesin itu mobil kita lagi dipakai ya, temperatur itu naik, itu sebaiknya teman-teman menepi dulu ya, untuk kita memastikan apa penyebab sampai mobil itu sampai panas berlebihan, overheat. Nah, ada beberapa penyebab mesin itu panas ya. Kalau yang pakai kipas fan elektrik, bisa juga kipasnya itu tidak berputar atau mati ya teman-teman. Kemungkinan lain bisa juga karena radiatornya sudah mampet, buntu atau ada kebocoran sehingga kapasitas air itu berkurang ya. Lalu termostat juga bisa tidak terbuka, itu sangat pengaruh juga ya di suhu kerja mesin. Termo tidak terbuka sehingga dampak itu kalaupun kipasnya hidup itu tidak bisa otomatis ya. Jadi kipas itu menyala terus, tidak berhenti sampai itu jarum temperatur naik terus. Nah, jadi kalau misalnya pas lagi di jalan mengalami mesin overheating, saran saya sih sebaiknya menipi dulu ya, untuk kita biar sampai adem dulu baru cek air radiatornya. Kenapa ya? Maksudnya air radiator ada apa enggak. Kalau berkurang saat mesin dingin, buka tutup radiator, diisi aja, terus kita hidupkan mesinnya, lalu kita tunggu beberapa saat. Kalau ada tetesan air ya, maka itu berarti ada kebocoran ya. Kemudian periksa bagian ini ya, bagian fan kipas berputar atau tidak. Nah, untuk mobil ini teman-teman, kita cari tahu dulu masalahnya. Saya lagi cek, ini saya lagi hidupkan yang masih dingin ya, dan saya pantau dulu temperaturnya setinggi apa dia, dan kita lihat di mana permasalahannya ya teman-teman. Nah, dampaknya juga kalau mesin itu overheating ya, mobil yang menggunakan AC, maka AC itu tidak akan dingin ya teman-teman. Itu dampak kalau mesin panas. Oke, sekarang kita cari tahu ya. Setelah saya menunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai temperaturnya separuh ya, ternyata ini selang radiatornya yang sisi sebelah sini retak pecah ya. Nah, itu kan selangnya ada dua. Nah, kemungkinan yang sebelah sana itu pasti sudah pecah tuh ya, kemungkinan, karena ini saya terhalang ya tidak bisa melihat, tapi feeling saya yang itu pasti pecah ya teman-teman, karena ini usianya dia bareng-bareng ya. Nah, sekarang langsung saja saya buka selangnya. Itu ada dua kleman ya, jadi kleman yang atas satu, yang bawah satu, mudah ya teman-teman kita untuk membukanya. Tapi saat mengerjakan seperti ini, kalau masalahnya ketemu seperti ini ya misalnya gitu ya, tunggu mesin sampai dingin dulu ya, sampai adem, baru teman-teman boleh mengerjakan. Jangan sekali-sekali mesin dalam kondisi panas kita langsung copot selang atau buka tutup radiator, itu akan berbahaya. Jadi tunggu beberapa menit sampai mesinnya sudah dingin, baru teman-teman mengerjakan. Dan untuk teman-teman yang punya mobil ya, yang sama, jenis yang sama, yang mau ganti sendiri, perhatikan tahapannya untuk mengerjakannya ya. Siapkan tang untuk melepas klem-kleman atas bawah, dan nanti pada saat melepas dan memasang itu mesti harus tepat ya teman-teman, tidak boleh meleset. Jadi biasanya kalau mesin itu sampai overheating tinggi terus ya, dengan kondisi misalnya masalah pada termostat, itu ada ciri ya, termostat misalnya mampet nggak kebuka gitu ya, itu fan kipas akan menyala tidak berhenti terus, dia menyala nggak mau stop ya teman-teman. Itu ciri kalau termostatnya bermasalah, tidak terbuka di suhu kerja mesin. Kalau masalah pada radiator mampet, itu biasanya air itu akan kembali ke reservoir
sampai air pada tabung cadangan itu ngegolak-golak ya, kembali penuh. Jadi dorongan dari tutup radiator itu ya, klep terbuka, air kembali ke ini ya, kembali ke reservoir itu. Jadi mesin panas ada ciri sih, jadi kita bisa analisa di mana kerusakan atau apa yang menyebabkan mesin ini sampai panas. Nah kalau di sini sudah jelas ya, jelasnya itu sudah kita lihat nih. Coba lihat lagi ya, ini selang radiator udah retak ya. Jadi baiknya kalau ini segera diganti. Jadi mobil teman-teman walaupun kondisinya bagus, sekali-sekali dicek ya. Apalagi kalau mobil second baru kita beli, kita nggak tahu historinya kan sebelumnya seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja saya mau lepas selang ini, beli spare partnya. Nanti saya infokan berapa harganya ya. Jadi kelihatannya kita harus ganti dua-duanya. Jadi untuk Grand Max itu ada 4 selangnya ya. Di dalam mesin di bawah jok ini 2, di depan juga ada 2 ya, dari atas ke bawah ada 2. Selebihnya pakai pipa sambungan ya teman-teman. Oke, saya buka dulu. Nah ini selang yang baru ya, ini udah saya beli selang yang baru. Nah inilah teman-teman, coba lihat ya, ini yang sisi yang sebelahnya udah parah banget ya. Sekalian teman-teman kalau lagi mengerjakan begini, cek juga di bagian depan ya, di bagian dekat radiator ya, arah radiator. Kalau dia rusak diganti sekalian. Nah untuk info harganya, jadi kita beli satunya ini 50.000 ya teman-teman, dikali 2 jadi 100.000. Oke, ini sudah terpasang ya teman-teman. Nah jangan lupa pasang klemannya yang benar. Kalau teman-teman mengerjakan sendiri, atas bawah dicek ya. Nanti tahapan selanjutnya kita mengisi air radiator dan membuka ini ya, lubang untuk udara. Nah untuk mobil teman-teman mungkin termostatnya sudah dicabut ya, orinya tidak apa-apa. Isi aja langsung air radiatornya sambil kita buka yang tadi itu ya, pakai kunci 10 untuk membuang anginnya. Tapi kalau yang masih menggunakan termostat itu harus ini ya, kita pantau setelah selesai mengisi ya, karena kadang di jalur untuk pemasangan termostat itu di jalur belakangnya airnya habis ya. Jadi teman-teman saat mengerjakannya perhatikan aja ya. Kemudian kalau bisa sih radiatornya itu pakai air coolant ya, itu lebih mantap ya teman-teman. Jadi bersih jalur-jalur air di blok. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai. Saya pantau temperaturnya ya. Dia masih ada di setengah, tidak boleh lebih dari setengah, kurang dari setengah sedikit ya. Terus extra fan atau fan kipasnya harus menyala secara otomatis. Berarti mesin sudah kembali normal. Baik teman-teman, di video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, bantu subscribe. Kita akan terus berbagi hal-hal yang positif yang mengedukasi teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman, salam otomotif. Semoga manfaat video ini. Tetap semangat dan teman-teman semoga rezeki dimudahkan. Salam sukses selalu, salam otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Rayu di channel teman-teman. God bless.